Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. Selamat pagi, Bapak dosen yang terhormat, khususnya Pak Hafiz, Pak Ramdhani Hafiz, SHMH, dan teman-teman yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berjuta, bertriliun macam nikmat, diantaranya nikmat hidup sampai hari ini. Kedua kalinya saya beserta teman-teman pribadi mengajak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah memberikan kita kenikmatan lewat perantara Muhammad SAW dari Allah, yang mana berkat perantara Nabi Muhammad kita dapat merasakan keislaman dan keindonesiaan yang insya Allah sejahtera dan sebaik pada apa yang kita rasakan hari ini. Langsung saja video ini saya buat atas mandat dari Pak Hafiz untuk mempresentasikan mengenai tugas yang kemarin kita kumpulkan, hak cipta dan hak paten. Mungkin saya masuk dulu ke hak cipta, Pak, izin. Teoritis tentang hak cipta ini tinjauan yang saya telah tinjau, yang dimana kita masuk dulu ke sejarah hak cipta. Kelahiran dan perkembangan hak cipta ini dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang, Pak, dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum, sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris, karena memang di Inggris lahirnya pada awal abad ke-17 dan di Perancis pada akhir abad ke-17. Sampai situ dapat kita simpulkan awal mulanya ada hak cipta ini dari Inggris, Pak, teman-teman, dari Inggris. Lalu tak berselang lama di akhir abad 17 itu hak cipta mulai lahir kembali, lahir dua kali di Perancis gitu, Pak. Apa sih yang membuat hak cipta ini lahir di Perancis ataupun di Inggris gitu kan? Karena Inggris dan Perancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di tatanan dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga melahirkan konsep ekonomi right dan moral right dalam hak cipta tersebut. Mungkin dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara common law pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi. Hak ekonomi itu tadi ekonomi right dari satu ciptaan daripada hak perorangan ataupun personal gitu, Pak. Baik, yang pertama mungkin kita langsung masuk saja ke poin 1, lahirnya konsep ekonomi right. Pada awalnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan di atas pondasi praktis bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik, kapitalistik yang mengabaikan personal si pencipta atas ciptaannya. Monopolistik itu ibaratnya mengoper ke si A dan si A mengoper lagi ke si B dan seterusnya, Pak. Lalu kapitalistik ini ya jelas kita sudah tahu apa itu arti kapitalis, yang mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu kan. Namun seiring berkembangnya zaman, banyak sekali perubahan yang pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan di Inggris kemudian berubah menjadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan Pak, dia agak nge-lag videonya. Atas landasan pemikiran John Locke pada saat itu. Jadi awal mulanya adanya hak cipta ini itu dari satu orang yang bernama John Locke, yang mana dia menggagaskan untuk dibuat suatu hukum atau pengakuan bagi orang-orang yang memiliki karya di kerajaan tersebut gitu. Lalu dia diberikan sejenis royalti atau ekonomis, sesuatu barang ekonomis, entah itu emas, perhiasan maupun barang pertukaran pada zaman itu sendiri, Pak.
Kita masuk ke lahirnya konsep moral right. Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis. Hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep droit d'auteur atau hak cipta. Di Prancis berbeda dengan konsep copyright di Inggris. Konsep droit d'auteur itu menempatkan suatu ciptaan sebagai the spirit atau a work of mind yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta, dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan kepada orang lain. Berdasarkan konsep droit d'auteur ini yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral gitu kan, atau moral right tadi, dari pencipta yang tidak dikenal di negara-negara common law, dan juga hasil pemikiran George Hegel namanya, yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri atau self identity Pak, manusia terpancar dari karya atau ciptaannya. Lalu setelah sekian lama, konvensi internasional pun dibuka mengenai hak cipta tersebut. Pemberian perlindungan hak cipta tidaklah cukup dan kurang memberikan arti atau manfaat bagi pertumbuhan bakat atau kreativiti bagi para penciptanya gitu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan di bidang karya hak cipta itu sendiri. Sungguh sangat berarti jika diberikan perlindungan yang dapat menjamin, kita katakan, yang dimana penciptanya mengalami perlindungan setiap saat, hingga kepastian mengenai hukum diharapkan benar-benar diperoleh oleh para pencipta atau para kreativiti, orang yang memberikan inovasi terhadap suatu karyanya Pak. Lalu pemberian perlindungan hak cipta itu secara internasional merupakan langkah tempat penjaminan mutu kreativitas dari pencipta. Perlindungan hak cipta secara internasional meliputi Berner Convention, Universal Copyright Convention, Rome Convention, dan Geneva Convention. Apa sih konvensi yang saya sebutkan tadi itu? Konvensi Berner yang pertama, Konvensi Bern atau Konvensi Berne merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta. Pertama kali setuju di Bern, Swiss pada tahun 1886. Jadi konvensi ini mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883 yang dengan serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atau jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana konvensi di Paris, konvensi Bern membentuk suatu badan atau mengurusi tugas administratif pada tahun 1893. Ini kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional gitu kan, bersatu untuk perlindungan kekayaan intelektual, dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya itu BIRP di Bern itu Pak. Lalu konvensi yang kedua itu pada tahun 1996 kalau tidak salah Pak. Kini saya langsung masuk saja ke untuk menyingkat waktu. The Universal Copyright Convention (UCC). Universal Copyright atau saya singkat UCC ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini mengenai karya dari orang-orang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terdapat orang-orang tidak memiliki kewarganegaraan, orang yang tidak memiliki negara, orang tidak memiliki identifi atau orang tidak memiliki identitas. Ternyata orang-orang seperti ini perlu dilindungi. Dengan demikian mungkin salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta tercapai. Dalam hal ini kepentingan berbagai negara berkembang diperhatikan dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli untuk menerjemahkan dan diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Lalu Konvensi Roma pada 1961. Konvensi Roma ini
diprakarsai oleh Bern Union dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta atau mengupgrade lebih mengenai hak cipta yang telah dikonvensikan pada sebelum-sebelumnya, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompok dengan nama hak-hak yang berkaitan. Nah, tujuan diadakannya konvensi adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang hak cipta itu, yang pertama artis-artis pelaku, performance artist, terdiri dari musisi, aktor, penari, dan lain-lain. Pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni dah intinya. Lalu yang kedua produser rekaman atau producer of phonogram. Yang terakhir itu lembaga-lembaga penyiaran. Lalu masuk ke hak paten. Sedikit saya jelaskan mengenai hak paten. Paten atau oktroi adalah ada sejak abad ke 14 apa berapa? IF berapa yang? XIF itu? 25. Oh iya, sorry. 15. Pada abad ke-15 dan abad 17, sifat pemberian hak ini pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu temuan atau invensi, namun diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri, maksudnya agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya, agar mereka ini dapat mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang dan bertujuan untuk memajukan warga penduduk di negara yang bersangkutan. Baru pada abad ke-16 diadakan persatuan pemberian hak-hak paten atau oktroi terhadap hasil temuan, yaitu di negara-negara Venesia, Inggris, Belanda, lalu di Jerman, Australia, dan beberapa negara lainnya. Titik awal sejarah hak kekayaan intelektual ini terlepas dari perkembangan budaya Eropa pasca zaman kegelapan atau Dark Age yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan. Secara historis hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470, di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan Galileo, Galilei, dan teman-teman lainnya. Langsung saya masuk ke sistem paten. Mungkin ada dua sistem paten yang dikenal, yaitu sebagai registrasi dan sistem ujian. Sistem registrasi merupakan di mana semua pendaftaran paten akan diberikan hak paten secara otomatis yang hanya memuat uraian dari paten dan hak monopoli yang dimintakan oleh pendaftar, bukan detail daripada paten yang didaftarkan, sehingga tidak jelas batas monopoli yang dilakukan oleh pemegang hak paten gitu, Pak. Nah, dan biasanya sistem ini dianggap bernilai rendah. Hanya sedikit negara yang menganut sistem ini seperti Belgia, Afrika, dan Perancis. Mengenai paten di Indonesia, saya merucut kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten itu ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya, temuannya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Mungkin saya langsung masuk saja ke
peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional di Indonesia. Pada saat ini kita telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup mumpuni dan memadai, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1082 yang tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 1987 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam waktu dekat undang-undang ini direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir di bidang hak cipta. Belum masuk kedua itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Lalu yang keempat Undang-Undang Nomor 31 pada tahun 2000 tentang desain industri. Lalu yang kelima itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu yang keenam ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, dan terakhir Undang-Undang Nomor 15 tentang merek, itu pada 2001. Di Indonesia perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961. Sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 91. Sebelum ditetapkan pada tahun 2001, sebelum waktu yang lalu tahun 97 terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah memiliki persetujuan TRIPS. Sebagaimana dimaklumi oleh TRIPS merupakan suatu paduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT atau General Agreement on Tariff on Trade, khususnya tentang national treatment dan most favored nation, gitu kan Pak. Oke, mungkin sedikit lagi saya kasih tahu mengenai prosedur pendaftaran mengajukan. Yang pertama itu ada yang semua kasih itu prosedur pendaftaran merek. Yang pertama ada prosedur pendaftaran. Yang pertama ialah mengajukan permohonan sesuai dengan form pendaftaran merek rangkap 4. Lalu selanjutnya memuat surat-surat pernyataan bahwa permohonan tidak menitu atau menggunakan merek orang lain, baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya. Yang ketiga itu memuat surat kuasa apabila permohonan mengkuasakan permohonan pendaftaran merek. Lampiran-lampiran permohonan itu yang terakhir, fotokopi KTP yang sudah dilegalisir. Mutasi atau lisensi. Pengertian mutasi meliputi pengalihan hak dan perubahan nama dan alamat. Yang pertama itu pengalihan hak. Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara pewarisan. Ada 4 cara: pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian, dan sebab-sebab lain dengan undang-undang. Lalu lisensi, sesuai dengan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama dan badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan. Jangka perlindungan merek itu 10 tahun dari tanggal pengajuan pendaftaran. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang telah ditentukan selama 10 tahun. Pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Jadi jikalau perlindungan kita sudah dapat 10 tahun dan 1 tahun itu mau berakhir, nah pas 1 tahun itu pengajuan untuk memperpanjang perlindungan itu harus diajukan. Nah, jelas dengan membawa uang-uang gitu. Nah, itu sedikit
yang saya dapat presentasikan Pak. Saya rasa cukup 20 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.